Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin imamil muttaqin Muhammad bin Abdullah la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan kesehatan sehingga kembali bertemu di dalam pengajian ini insyaallah walaupun dalam jalur via Zoom yang dimana pengajian pada malam hari ini kembali di akan dipengajiankan oleh Alena Al-Ustaz Al-Hajj Dr. Umar Mansur Ar-Rahimi yang kitab pengajian akan dibawakan kembali seperti biasanya masih kitab An-Nukhba Al-Mardiyah fil Ahaditsin Nabawiyah. Untuk lebih fashionnya kepada Al-Mukarram kami persilahkan dengan hormat. Fadal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah fi Al-Ahadith An-Nabawiyah karya Andre Gurutta Abdurrahman Ambodalle rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih di kitab yang juz kedua, kitab beliau yang juz kedua Nukhbah pada fasal yang ke-8, Al-Faslul Tsani. Kita sudah membaca paragraf pertama dari pasal ini, yaitu tentang Nuzhatu Syababil Muslim. Nuzhatu Syababi Al-Muslim. Nuzha itu taman, tempat refreshing, tempat hiburannya, atau aktivitasnya seorang Muslim, seorang pemuda atau seorang pemuda dari umat Islam. Hal-hal yang mestinya senantiasa mereka sibukkan dirinya, atau taman-taman yang sesungguhnya. Sebelumnya kita sudah baca ucapannya Andre Gurutta bahwasanya bagaimana kedudukan pemuda Islam dalam kemaslahatan umat manusia, dalam kebaikan suatu bangsa, suatu negara, satu umat. Bahkan secara keseluruhan peran yang paling mendominan dalam suatu bangsa, negara, umat adalah perannya kaum muda, perannya para syabab. Kemudian Andre Gurutta melanjutkan, beliau mengatakan asyabu seorang pemuda la yakunu musliman fil masjid faqat. Tidak seharusnya hanya menjadi seorang muslim di masjid saja. Bukan hanya Islam ketika di dalam masjid, ketika beribadah.
dalam masjid. Bal yajibu an yakuna islaman mutaharrikan fi ma'malihi. Bal wa akan tetapi wajib bagi pemuda untuk menjadi seorang muslim atau menampakkan Islam yang bergerak, mutaharrik, yang senantiasa hidup di mana saja, aktif di mana saja, bukan cuma di masjid, tapi fi ma'malihi. Dia juga menampakkan Islam dalam pekerjaannya, tempat kerjanya. Wa masna'ihi. Begitu juga di pabrik-pabriknya, perusahaan-perusahaannya. Wa hanutihi. Toko-tokonya. Wa madrasatihi. Di sekolahnya. Wa jami'atihi. Di kampusnya. Wa iyadatihi. Di klinik-kliniknya. Kalau dia dokter. Di kliniknya. Artinya di mana saja dia berada, hendaklah seorang muslim itu menampakkan Islam, memberikan gambaran positif tentang Islam, mengamalkan Islam dalam segala aktivitasnya, dalam setiap perbuatannya. Yad'u ilallah, senantiasa mengajak kepada Allah, memanfaatkan segala kesempatan, segala tempat, segala kondisi untuk senantiasa mengajak kepada Allah. Qaulan wa fi'al, baik mengajak dengan lisan, wa fi'lan, begitu pula secara perbuatan. Artinya ucapannya mengajak kepada Allah, begitu juga perbuatannya mengajak kepada Allah. Artinya orang yang melihat dia ketika dia bekerja, ketika dia beraktivitas, orang melihat bahwa Islam itu betul-betul agama yang baik, agama yang indah, agama yang rahmat. Artinya dia berdakwah dengan perbuatannya. Ketika orang melihat dia, orang melihat Islam. Ketika orang bermuamalah dengan dia, bergaul dengan dia, dia betul-betul merasakan indahnya Islam. Bagaimana Islam itu betul-betul rahmat bagi alam semesta. Fi baitihi, baik itu di rumahnya sendiri, dia mempraktikkan Islam, mengamalkan Islam di rumahnya. Wa fi suq, di pasar, wal maqha, di warkop, tempat minum-minum kopi. Wa fil hadaiqil 'ammah, wa fil hadaiqil 'ammah, di taman-taman umum, di tempat-tempat refreshing, di taman. Bal hatta fin nawadi, bahkan sampai di tempat-tempat pertemuan, tempat-tempat perkumpulan, baik itu perkumpulan olahraga, di stadion, di lapangan, baik itu di forum-forum, di majelis-majelis, dimanapun dia berada, litantiqa jawarihuhu bil Islam, hendaklah seluruh anggota tubuhnya, jawarih, tangannya, mulutnya, matanya, telinganya, itu eh, berbicara tentang Islam atau menampakkan keislaman. Pendengarannya mencerminkan Islam, penglihatannya mencerminkan Islam, ucapannya mencerminkan Islam, tangannya. Pokoknya ketika orang melihat dia, orang melihat Islam. Fi muamalatihi, dalam aktivitas sosialnya, ma'annas, bersama orang lain. Bil wafa bil ahd, dengan cara
seperti senantiasa eh, menunaikan janjinya, senantiasa eh, konsisten dengan eh, apa yang dia janjikan, perjanjian-perjanjiannya, kesepakatan-kesepakatannya. Ya, jika dia membuat perjanjian, kesepakatan, atau dia berjanji kepada seseorang, hendaklah dia senantiasa eh, memenuhi janjinya, menepati kesepakatannya. Nah, itulah yang diajarkan dalam Islam. Itulah gambaran Islam. Bukan sebaliknya, Muslim, penampilannya Muslim, tapi muamalahnya tidak Islam. Pakaiannya Islami, tapi muamalahnya tidak Islami. Biada'il amanati bilitqan. Biada'il amanah. Dengan senantiasa menunaikan amanah dengan baik. Apapun yang diamanahkan kepadanya, yang ditugaskan kepadanya, yang dipercayakan kepadanya, senantiasa dia mengerjakan amanah tersebut, menunaikan amanah tersebut dengan baik, dengan profesional, dengan itqan. Innallaha, kama sebagaimana di dalam hadis, innallaha ahabba lil abdi, mencintai seorang hamba idza amila amalan atqana. Allah senang, Allah cinta seorang hamba apabila melakukan suatu perbuatan, perbuatan apapun, pekerjaan apapun, profesi apapun, tugas apapun, dia kerjakan, dia laksanakan, dia tunaikan dengan cara profesional, dengan cara yang terbaik, bukan asal-asalan, bukan seenaknya saja, bukan semaunya saja, tapi sesuai dengan eh, tuntutannya, sesuai dengan eh, yang diinginkan dari profesi pekerjaan tersebut. Wal ikhlas fi tahammulihi, dan senantiasa tulus, ikhlas dalam eh, menunaikannya, dalam menjalankannya. Betul-betul dia menunaikan tugas karena Allah. Eh, bukan hanya sebatas kewajiban sesama manusia, tanggung jawab sesama manusia, tidak. Dia melakukannya dengan profesional dan tulus karena Allah. Merasa bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang menilai pekerjaannya adalah Allah. Yang senantiasa mengawasinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun transaksinya bersama manusia, tapi pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang santri, ada tanggung jawabnya, amanah, amanah dari orang tuanya, amanah dari gurunya, dari yayasannya. Eh, Ketika antum semua diterima di pondok, berarti antum telah siap mengikuti segala aturan-aturan yang ada, segala kebijakan-kebijakan yang ada. Antum harus siap, karena itu konsekuensinya ketika antum sudah masuk ke pondok. Itu amanah, amanah sebagai seorang santri. Belajar dengan tekun, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, senantiasa menjaga nama baik pondok, senantiasa menghormati gurunya, menghormati pembinanya. Orang muda menampakkan Islam dalam eh, segala aktivitasnya. Seorang pembina, seorang ustadz, seorang pegawai, seorang anggota yayasan, semuanya punya amanah. Bahkan tukang sapu-sapunya, tukang masaknya, security-nya, semuanya bertanggung jawab sesuai dengan profesinya. Pertanggungjawabannya kepada siapa? Bukan cuma kepada manusia, bukan cuma kepada ketua yayasan, bukan cuma kepada pimpinan pondok, tapi kepada Allah.
Allah nanti yang akan menanyai kita. Allah nanti yang akan memintai pertanggungjawaban di akhirat. Kalau di dunia mungkin kita bisa mengelabuhi manusia. Kita menampakkan keseriusan, totalitas di hadapannya, di belakang kita main-main. Ya, kita di depan guru kita semangat belajar, di belakang guru kita main-main. Guru, manusia, pengawas, bisa kita kelabui, bisa kita tipu, bisa kita main-main di belakangnya, tapi di hadapan Allah bagaimana? Maka harus selain profesional, jadilah santri profesional, jadi pengawas yang profesional, jadi guru yang profesional, jadi ustadz yang profesional, jadi pengurus yayasan yang profesional, jadi masyarakat yang profesional, jadi bawahan yang profesional. Apapun profesi harus itqan, harus ada itqan, dan harus ada ikhlas hanya karena Allah. Jangan mengatakan, gajinya kan sedikit, ya, makanannya tidak enak, fasilitasnya tidak memadai. Itu bukan alasan di hadapan Allah. Kalau orang itu ikhlas, apapun kondisinya, bagaimanapun kondisinya, dia tetap profesional. Sekalipun orang lain tidak profesional. Jangan tunggu orang lain baik, baru kita mau baik. Tapi kita tetap baik sekalipun orang-orang tidak baik. Makanya dalam suatu hadis itu, sebagian ulama mensahihkan hadis ini, sebagian melemahkan. Tapi maknanya sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam, la takun imma'ah, la takun imma'ah. Jangan kalian bersikap ikut-ikutan. Takulun, orang yang ikut-ikutan mengatakan, in ahsanan nasu ahsanna. Kalau orang baik, kita baik. Wa in asa'u asa'an. Kalau mereka buruk, ya kita juga ikut buruk. Dia tidak profesional, kita juga tidak profesional. Dia tidak jujur, kita juga tidak jujur. Dia buruk, kita buruk. Wah, itu tidak bagus. Itu imma'ana. Kata Rasulullah, walakin wattinu anfusakum. Ya, biasakan diri kalian, ya, usahakan diri kalian, ya, in ahsanan nasu antuhsinu. Kalau orang baik, kamu juga ikut baik. Wa in asa'u fala tadlimu. Kalau mereka buruk, jangan kamu ikut buruk. Jangan kamu menzalimi. Kenapa? Karena ketika Allah memintai pertanggungjawaban, tidak ada alasan. Si Anu begitu, si Fulan begitu, ya Anu begitu. Tidak. Kamu. Ketika orang lain tidak profesional, kita tetap profesional. Ketika orang lain tidak ikhlas, kita ikhlas. Karena masing-masing orang mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang pemuda harus memiliki dua sifat ini. Amanah, itqan, dan ikhlas. Dalam segala hal, apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, apapun yang dia kerjakan, selalu dua sifat ini ada. Ikhlas karena Allah dan itqan. Profesional dalam urusan ibadah, begitupun dalam urusan dunia. Kata Syekh Andre Gurota, asyabul muslim huwa muslimun fi sulukihi. Pemuda muslim, pemuda Islam, dia Islam dalam akhlaknya, dalam sikapnya. Fil majalis, dalam majelis-majelisnya. Ketika duduk, ketika kumpul, ketika nongkrong, maka dia selalu menampakkan keislaman. Wa fi salamihi, ketika memberi salam. Jangan memberi salam, salamnya
orang yang bukan Islam. Hai, hai bro, pakai assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya Islam. Dan harus Islam dalam salamnya. Wa kalamihi. Dan ucapannya. Fi adabi ta'am. Dalam adab-adab makan. Ketika makan, betul-betul dia praktekkan adab-adab Islam dalam makan. Jangan ketika makan ikut aturan-aturan barat. Aturan-aturan non-muslim. Nah, tapi etika-etika Islam ditinggal. Menganggap bahwa ketika kita makan seperti gaya makannya mereka, berarti kita sudah maju, kita modern. Makan pakai tangan kiri lah, makan sambil berdiri lah, ikut-ikutan. Bahkan tidak sedikit ikut sama yang haram-haram, minum khamar, eh, wal billah. Jadi ketika makan nampakkan bagaimana Islam adabnya ketika makan. Fi adabi az-ziyarah, adab ketika berkunjung, bertamu, secara Islami. Sekalipun yang didatangi bukan Muslim, ya mungkin berkunjung ke rumah temannya yang non-Muslim, berkunjung, tapi tetap etika Islam selalu dia tampakkan. Fi adab safar, pada adab-adab bepergian jauh. Ketika dia bepergian jauh, eh, dia mengamalkan adab-adab Islam dalam bepergian jauh. Asyabul muslim la yudayyi'u waqtahu abatha. Syabul muslim, pemuda muslim, la yudayyi'u waqtahu abatha. Tidak menyia-nyiakan waktunya pada perkara yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Fi ru'yah, au sama'in, ghina'in majin. Ini, catat ini. Dalam melihat, menonton, atau mendengarkan nyanyian yang melalaikan. Nyanyian yang membuat orang itu lupa kepada Allah. Lalai dari zikir kepada Allah. Yang membuat dia gila. Orang gila. Bahkan lebih gila daripada orang gila. Gara-gara itu. Ya. Makanya ketika Nabi mengatakan Inna Allah kariha lakum salat. Allah subhanahu wa ta'ala membenci pada kalian 3 perkara. Artinya Allah tidak senang 3 perkara kita lakukan. Di antaranya idha'atul mal, menyanyiakan harta. Jadi kalau harta ketika disia-siakan, artinya harta diinfakkan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Beli sesuatu yang tidak bermanfaat, nah, itu Allah benci. Harta yang dihambur-hamburkan, yang disia-siakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat akhiratnya, tidak bermanfaat dunianya, Allah benci. Lalu bagaimana ketika orang itu menyia-nyiakan waktu yang lebih mahal daripada harta itu? Kalau harta bisa datang lagi, bisa dikembalikan, bisa didapatkan ulang. Tapi kalau waktu, ketika berlalu 1 detik, 2 detik, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun. Ketika itu berlalu, jangan harap akan datang. Tidak ada lagi penggantinya. Selamat tinggal. Kullu ma fat mat. Kullu ma fat mat. Sudah hilang, sudah mati.
Jangan harap kali lagi. Jadi kalau harta yang masih bisa didapatkan kembali, masih bisa diulang, dikejar, masih bisa dicari, Allah benci kalau kita sia-siakan. Bagaimana dengan umur itu? Modal utama manusia umurnya. Dan umur ini terbatas. Kalau harta Allah, kadang Allah kasih orang harta, kadang atau hitungnya saya susah. Saking banyaknya hartanya. Tapi kalau umur terbatas umur itu, ada batas waktunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang umurnya umatnya, kata Rasulullah, a'maru ummati baina sitin ila sab'in. Umurnya umatku itu 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yatajawaz. Paling sedikit, sedikit sekali yang bisa lewat. 80, 90, 100, 120. Ada sahabat yang sampai 120. Sahabat Nabi. Anas bin Malik 100 lebih. Abu Tufail 100 lebih. Sedikit. Mayoritasnya itu 60, 70. 60, 70 ini anggaplah umur umur anggaplah seorang itu umurnya 60 tahun umurnya, anggap saja. Mungkin ada yang kurang, ada yang lebih. 60 itu tidak semuanya produktif, tidak semuanya dihisap, tidak semuanya eh, diperhitungkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang lain mengatakan rufi al qalam an thalat, diangkat catatan amalannya, tidak ditanya, tidak dicatat baik buruknya atau kekeliruannya tidak dicatat. Tiga orang. Anin naimi hatta yastayqid wa anis sabi ani eh, hatta yahtalim wa anil majnun hatta yafiq. Orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balik, orang gila sampai dia sadar. Jadi umur sebelum balik itu tidak dihisap, tidak perlu, tidak ditanyakan nanti. Berarti kalau umurnya 60 tahun, berarti sudah dikurangi 12 tahun. 12 tahun ini masa kecil ini tidak tidak dipertanggungjawabkan. Berarti tinggal 48 tahun. Kemudian ketika kita tidur, itu tidak dipertanggungjawabkan juga tidurmu itu. Berapa jam sehari tidur? Sehari tidur anggaplah 8 jam. Tidur malam 6 jam, tidur siang 2 jam. Anggaplah. Mungkin ada orang kurang, ada orang lebih. Anggaplah 8 jam. 8 jam kali berapa hari dalam setahun? 300-an. Kemudian dikalikan dengan 48 tahun. Hitung-hitungannya, waktu tidur kita selama 48 tahun. Itu waktu tidurnya 16 tahun. Kita tidur selama 16 tahun. Setiap kalau dikumpulkan itu ya, tidur kita setiap harinya selama 48 tahun, berarti 16 tahun itu tidur saja. Berarti 48 ini dikurang lagi 16 karena waktu tidur tidak produktif. Berarti tinggal 32 tahun. Berarti ini waktu efektif kita. Waktu terbaik kita. Kalau 32 tahun ini kita main-main di sini, kita sia-siakan ini, terugi. Karena 32 tahun ini setiap detiknya dihisap. Setiap detiknya dimintai pertanggungjawaban. Makanya seorang pemuda secara khusus
itu tidak akan menyanyiakan waktunya. Nah, ini modal ini. Tidak akan sia-siakan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Au qissatin tafiha. Melihat, mendengarkan kisah-kisah yang tidak berharga. Tafih. Beda dengan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, kisah-kisah para sahabat, orang-orang soleh. Ini bermanfaat. Memberikan kita semangat dalam beribadah. Terkadang kisah-kisah yang khayalan, kisah-kisah yang bahkan lebih banyak mengantar kepada hal-hal negatif daripada positifnya. Au yajlisus sa'at. Nah, ini juga penting ini. Ini bukan saya yang bilang ini, guru ini yang bilang ini. Catatannya ini. Jadi kalau tidak ada yang kita tangkap dari semua pengajian tentang nukhbah selain ini, alhamdulillah, ini saja. Saya mata au yajlisus sa'at yasma au yara lu'bata kuratil qadam. Masya Allah. Atau duduk berjam-jam mendengar atau melihat pertandingan sepak bola. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ini ucapan Andre Guruta ini bukan tanpa dalil, bukan asal bicara. Ini sesuai dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bentuk baiknya Islam seseorang yaitu meninggalkan perkara yang tidak ada manfaat untuk dirinya, tidak ada manfaat untuk orang lain, tidak ada manfaat untuk dunianya, tidak ada manfaat untuk akhirat. Syekh melanjutkan al-matlubu minasyabab wal kuhul wasyuyukh, yang diinginkan, yang dituntut dari seorang pemuda, dari orang dewasa, dari orang tua, al-amal ala taghyiril mujtama'il jahili. Ini pemudanya, orang dewasanya, orang tuanya itu dituntut untuk bekerja al-amal, untuk berusaha merubah, memperbaiki masyarakat jahili, kehidupan jahiliyah, merubahnya, memperbaikinya kepada kehidupan Islam yang sesuai dengan Islam, yang menerapkan ajaran Islam di masyarakat. Itu dituntut bagi setiap Muslim untuk punya andil, punya peran dalam memperbaiki masyarakatnya, memperbaiki bangsanya, negaranya. Diarahkan kepada masyarakat Islami. Al-mujtama'ul Islami alladhi min khasa'isihi wa mi wa mizatihi al-haya wa taqwa. Mujtama' Islam, masyarakat Islam, ini masyarakat eh, tempat tinggal kita harus perbaiki dari peradaban jahiliyah kepada peradaban Islam. Yang mana peradaban Islam ini, mujtama Islami, di antara keistimewaannya, di antara karakteristiknya al-haya wa taqwa. Masyarakat yang menjunjung rasa malu, siri. Wa taqwa, malu yang dibarengi dengan takwa.
Hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al haya'u minal iman. Al haya'u minal iman. Artinya rasa malu, malu melakukan perkara-perkara yang tercela, perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang buruk, itu bagian daripada keimanan. Makanya masyarakat Islam harus dihiasi, dipakaikan dua ini pakaian. Pakaian samalu dan takwa. Libasut takwa, pakaian takwa. Mujtama'un taqillu fihil jarimah. Masyarakat yang sedikit kerusakannya, eh, kejahatannya. Coba lihat kehidupan di masyarakat kita sekarang. Eh? Coba lihat nonton TV itu, TV-TV kriminal itu. Setiap hari, setiap saat ada pembunuhan, ada penipuan, ada pemukulan, ada penyiksaan, ada pencurian. Nah, ini tanda bahwa di negeri kita tidak teraplikasi, tidak terrealisasi masyarakat Islam. Sekalipun mayoritas dari masyarakatnya Muslim, tapi kesehariannya jauh dari kepada Islam. Jauh. Jangankan menerapkan Islam. Mengetahui tentang Islam saja jauh. Ini kalau ditanya tentang rukun Islam saja, tidak tahu apa itu bilang rukun Islam. Coba. Banyak yang tidak tahu. Khusus para pemuda. Coba datang ke SMA-SMA itu. Apalagi kalau yang tidak sekolah sama sekali. Yang gelandangan-gelandangan itu. Coba tanya tentang rukun Islam. Makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada tahu. Bagaimana mau menerapkan? Bagaimana mau mengamalkan Islam, menampakkan Islam, nah, tidak ada tahu apa itu Islam. Sehingga ya sesuai dengan apa yang kita tampakkan. Ketika kita jauh dari Islam, maka kita jauh dari kebaikan. Rasulullah berkata kepada raja-raja di masanya ketika mengajak kepada Islam, aslim taslam. Jadilah muslim yang hakiki. Amalkanlah Islam dalam diri, keluarga, masyarakat, taslam. Maka kamu selamat di dunia dan di akhirat. Dan selamat juga orang lain. Jadi ciri khas masyarakat Islam itu ada rasa malu. Di masa sekarang mana ada rasa malu? Terang-terangan berbuat maksiat. Bahkan bangga. Ya. Ketika menipu orang, bangga sekali dia. Bangga jadi koruptor. Bangga ketika sudah membunuh. Bangga ketika sudah mencuri. Tidak ada rasa malunya. Menampakkan auratnya. Bangga ketika laki-laki jadi perempuan. Ketika perempuan jadi laki-laki. Bangga. Tidak ada rasa malunya. Tidak ada rasa bersalahnya. Bangga ketika dia tidak salat. Bangga dengan ucapannya yang buruk. Di media, di TV-TV, caci maki, hinaan, kata-kata tidak sopan. Itu dinampak, diperjualbelikan. Bahkan diviralkan, bahkan diangkat ketika seorang melakukan hal-hal aneh, bahkan hal-hal yang menyimpang. Itu jadi viral, jadi terkenal, disanjung. Dikasih tempat, dikasih kedudukan.
Bagaimana caranya? Tidak ada lagi rasa malu. Bahkan eh, orang-orang yang punya rasa malu itu terbelakang. Justru yang sudah hilang rasa malunya itulah yang terkenal, itulah yang viral, itulah yang di sanjung-sanjung. Ketika sudah hilang rasa malunya, mulai dari anak-anak, dewasa sampai nenek-nenek hilang rasa malunya. Wah, dulu orang eh, terkadang melakukan hal-hal konyol, hal-hal memalukan, paling di kamar mandi, di kamar sendirian, nggak ada yang tahu. Bikin hal-hal eh, yang tidak jelas, yang aneh-aneh. Zaman sekarang justru direkam, disebar, diviralkan, terkenal, terkenal dengan kekonyolannya, terkenal dengan ketidak ada sikap malunya. Ada. Bagaimana masyarakat Islam jauh dari sikap malu ini, rasa malu, takwa lebih-lebih lagi. Jadi kalau rasa malu saja yang merupakan naluri fitrah seorang manusia, ada rasa malunya, ada sirinya. Zaman sekarang tidak ada siri. Apalagi kalau takwa. Takwa menjalankan perintah Allah. Bukan cara lain menjalankan perintah Allah. Cinta kepada Allah saya mungkin tidak ada rasa cintanya kepada Allah. Bahkan terkadang berani mencela Allah, mencaci maki Allah, mengolok-olok agama Allah. Allah musta'an. Jadi dua ciri khasnya. Min khasaisi mujtama'il Islam wa mizatihi al-haya wa taqwa. Nah, ketika ada rasa malu dan takwa akan berkurang itu kriminal. Hatta la takadu hatta la takad tasma'u biha. Sampai-sampai hampir saja tidak pernah mendengar adanya kriminal. Itu kalau betul-betul diterapkan Islam dalam kehidupan. Tidak akan pernah mendengarkan kriminal. Kenapa? Karena masing-masing orang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi kalau tidak merasa diawasi oleh Allah, tidak merasa bahwasanya ucapannya, perbuatannya akan dihisap di hadapan Allah. Makanya di hadis Nabi mengatakan itu illam tastahi fasna masyi. Illam tastahi fasna masyi. Kalau kamu punya tidak ada rasa malu lagi, tidak malu lagi sama Allah, tidak malu lagi dengan manusia, tidak ada rasa malunya, fasna masyi. Lakukan apa yang kau mau. Ini sebagai teguran. Ketika orang hilang rasa malunya, hal-hal konyol apapun dia kerja. Jadi ketika ada rasa malu dan takwa akan berkurang. Bahkan tidak terdengar adanya kriminal. Mujtama'un fihi al-musawa at-tam bainal afrad fi al-hukuk al-insaniyah. Mujtama' eh, masyarakat yang di dalamnya ada persamaan hak kemanusiaan, persamaan mutlak bagi setiap person dalam segi hak kemanusiaan. Sama-sama berhak untuk hidup, berhak untuk merasakan keamanan, berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, kesehatan, berhak untuk dilindungi, berhak untuk dijaga hartanya, dijaga kehormatannya. La farqa baina sagirin wa kabir. Tidak ada perbedaan antara yang besar dengan yang kecil. Sama-sama punya hak. Tidak mengatakan yang besar lebih besar, yang kecil kecil saja baginya. Kecil bagiannya. Bahkan terkadang tidak ada bagiannya. Ganiin wa fakir. Perbedaan kaya dan miskin. Sama-sama manusia. Diperlakukan
Makanya dalam Pancasila itu keadilan sosial bagi eh, seluruh rakyat, kaya miskin, laki-laki perempuan, harus ada keadilan. Kalau tidak ada keadilan, akan rusak suatu bangsa. Tidak akan tidak akan bisa berdiri suatu bangsa, bangkit, berjaya, maju suatu bangsa kalau tidak ada keadilan. Jangan pernah berpikir, lupakan saja itu. Kita akan membangun, kita akan maju, kita akan ini, itu, ekonomi, apa. Omong kosong semua itu. Kalau tidak ada keadilan. Tidak ada itu. Mustahil. Ketika tidak ada keadilan, antara kecil, besar, kaya, miskin, ningrat, orang bawah, andi, daeng, apa semua. Tabi wa matbu. Tabi wa matbu. Yang mengikut ataupun yang diikuti. Ustaz dengan santri, pemilik yayasan dengan anggotanya, semuanya. Kalau tidak ada keadilan, jangan harap ada kemajuan. Bahkan bisa jadi kehancuran. Makanya Syekh Islam Ibn Taimiyah mengatakan, yuqal, dikatakan, innallaha la yuqimu ad-daulata al-adilah wa in kanat kafir. Wala yuqimu az-zalima walau kanat muslimah. Allah akan menegakkan, memakmurkan, memajukan, mengembangkan satu negeri yang adil sekalipun masyarakatnya mayoritasnya orang kafir. Ini keadilannya Allah. Kalau dalam urusan dunia, siapa yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan dunia akan diberikan dunia sekalipun dia orang kafir. Sekalipun dia tidak beriman kepada Allah, sekalipun dia mengingkari Allah. Selama dia eh, menerapkan eh, segala eh, persyaratan-persyaratan kemajuan, maka dia akan dapat. Di antaranya itu harus adil. Sedangkan negeri yang zalim, tidak adil, tidak ada keadilan di dalamnya, Allah tidak akan berikan, tidak tidak akan majukan, tidak akan kembangkan, tidak akan berikan pertolongannya sekalipun mayoritasnya muslim. Jadi ini harus adil. Ya, mujtama muslim itu ada keadilan. Al-mujtama alladhi taqalidu wa'afu al-halal wa ma la yu'aridu syariat syariat Allah. Masyarakat yang taklidnya, adatnya, urfnya, kebiasaannya, araf, kebiasaannya itu selalu diukur dengan halal haram. Yang halal dikerja, yang haram ditinggal. Sekalipun itu eh, kearifan lokal, sekalipun itu adat istiadat. Tapi kalau dia haram ditinggal. Tapi kalau adat istiadatnya sesuatu yang halal, la yu'aridu syariat Allah, tidak bertentangan dengan syariat Allah, silakan kerjakan, silakan pertahankan, silakan jaga itu, kearifan lokal itu. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tapi kalau bertentangan syariat Islam, maka syariat Islam harus lebih diutamakan. Karena yang menyelamatkan kita di akhirat syariat Islam, bukan kearifan lokal. Allah menurunkan Al-Quran, mengutus Nabi Muhammad SAW, memberikan syariat Islam untuk keselamatan kita, untuk memperbaiki
kondisi, urf, adat istiadat yang ada pada manusia. Bukan Islam yang ikut adat istiadat yang ikut kepada Islam. Kalau mau selamat, kalau mau beruntung di dunia dan di akhirat, ikuti Islam. Ikuti syariat Allah. Karena Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Mana yang maslahat bagi kehidupan kita. Allah Maha tahu. Hanya diturunkan syariat Islam. Tapi ketika kita meninggalkan syariat Islam, omong kosong. Tidak ada semua itu. Apapun program-programnya, rencana-rencananya, planning-planningnya untuk kesejahteraan, untuk ke apa semua kebangkitan, kemajuan, omong kosong itu. Kalau jauh dari Islam, jangan pernah berharap. Mustahil. Maka harus diukur dengan ukuran syariat. Al-mujtama alladhi la yabni iktisadahu ala riba wal qimar. Masyarakat yang tidak membangun perekonomiannya dengan riba. Riba. Yang banyak sekarang riba. Nah, kita tahu bahwa riba itu yuharibullah wa rasulah. Allah memerangi orang yang melakukan riba. Bagaimana suatu bangsa mau jaya, mau berkembang kalau musuhnya Allah? Memerangi Allah. Tidak mungkin, mustahil. Biar bagaimana ahli ekonomi, biar bagaimana kayanya satu negeri, kalau ada riba di atasnya kehancuran. Kehancuran. Apalagi ini, al-qimar, perjudian. Auzubillah. Di masa sekarang, judi online. Dulu orang berjudi itu di tempat-tempat tertentu saja. Tempat-tempat tersembunyi. Kadang orang malu-malu kalau ketahuan berjudi. Aib. Sekarang bisa jadi dia di masjid main judi online. Bahkan dipamer, di-share. Sehingga terjadi kerusakan. Saking rusaknya ini judi online ini, banyak keluarga yang hancur. Sudah berapa yang bertanya kepada saya masalah perceraian, masalah rumah tangga. Asal usulnya apa? Sebabnya apa judi online itu? Hati-hati, yang masih muda, anak santri. Jangan main-main. Nah, judi itu candu. Judi itu bisa membuat orang kecanduan. Bisa menghalalkan darah. Bisa menghalalkan hartanya orang lain. Kalau ah, sudah ditutup itu otaknya itu ditutup itu akalnya dengan judi sudah selamat tinggal. Tidak ada lagi. Tidak ada kebaikan. Dan itu dari yang kecil-kecil. Dari Rp1, Rp2. Lama-lama naik terus. Ya. Saking buruknya ini judi online. Saking rusaknya negeri kita ini gara-gara judi online. Sampai-sampai apa Menteri Agama itu atau Departemen Agama itu menganjurkan bagi ustaz yang memberikan ceramah pernikahan untuk membahas masalah judi online. Masya Allah. Eh? Kenapa? Karena banyak rumah tangga yang rusak gara-gara itu, judi online itu. Ini bagaimana bisa? Masalahnya ada yang melestarikan itu, ada yang menjaganya itu, ada orang mengambil keuntungan di situ. Nggak mau melihat negeri ini baik. Nggak mau melihat bangsa ini maju. Sekalipun di mulutnya berkoar-koar kemajuan, kemajuan, kebangkitan. Tapi di belakang dia menusuk. Di belakang dia merusak. Tidak mau menerima Islam, membiarkan kerusakan, perjudian. Kata Syekh, wala yabni siyasatahu alal masalihil mushtarakah. Wala yabni siyasatahu, tidak membangun eh, politiknya, masalah-masalah politiknya di atas maslahat eh, komunis. Mushtarakah ini komunis. Tidak memakai sistem komunis lah istilahnya. Tim komunis itu eh,
persamaan dalam segala segala hal. Tidak ada kaya, tidak ada miskin, harus sama. Nah, itu tidak boleh. Dalam Islam ada kaya, ada miskin. Tapi masing-masing punya kewajiban. Eh, Istirakia, tapi kalau istirakia itu komunis, dia mau yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya. Tidak ada kepemilikan secara khusus. Bal takunu ukuduhu ma'al alami kullihi ala asas ila'i kalimatillah. Akan tetapi semua akad-akadnya, semua perjanjian-perjanjiannya dalam masalah politik, dalam kebijakan-kebijakan politik bersama alam ini, bersama negara-negara yang lain, bersama bangsa-bangsa yang lain secara keseluruhan, ala asas i'la'i kalimatillah. Semua kebijakan-kebijakan politiknya itu berasaskan menegakkan kalimat Allah, kalimat tauhid, menegakkan Islam, bukan persamaan-persamaan yang terkadang menzalimi, menyamakan sesuatu yang tidak harus disamakan. Hanya kemaslahatan bersama saja, bukan kemaslahatan umum. Terkadang bikin kesepakatan antara dua negara, antara dua bangsa untuk kemaslahatan berdua saja. Tidak ada kemaslahatan untuk orang lain. Tidak peduli dengan kemaslahatan orang lain. Ya, itu tidak boleh. Masyarakat Islam selain memperhatikan kemaslahatan dirinya juga memperhatikan kemaslahatan orang orang lain, karena Islam rahmatan lil alamin, bukan rahmat untuk umat Islam saja tapi untuk semua alam. Jadi di mana ada Islam, kebaikan untuk semuanya, muslim atau non muslim, bahkan kepada hewan, bahkan kepada tumbuh-tumbuhan, bahkan kepada benda-benda mati, gunung-gunung, lautan, semua kebaikannya dirasakan. Semua kebaikannya Islam dirasakan oleh seluruh alam, seluruh makhluk. Bahkan malaikat pun ikut dapat kebaikannya. Kalau masyarakat itu betul-betul menerapkan Islam dalam kesehariannya. Matlubun minan nasi jami'an. Dituntut bagi seluruh manusia bina'u hadzal mujtama, untuk membangun masyarakat ini. Masyarakat yang ideal, masyarakat Islam. Semua manusia dituntut untuk mewujudkan ini. Alladzi laisa fihi ta'ifiyah. Nah, ini penting juga ini. Paragraf ini penting ini. Yang mana masyarakat Islam itu tidak ada di dalamnya kelompok-kelompok, kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Karena sebagian orang ingin negeri ini hanya untuk kemaslahatan kelompoknya saja, tidak peduli kelompoknya orang lain. Seolah-olah negara ini milik kelompok dia saja. Yang lain menumpang saja di negeri ini. Nah, ini musibah. Jadi masyarakat Islam tidak dibangun, tidak di tidak didasari dengan kepentingan kelompok. Laisa fihi ta'ifiyah. Atau dikelompok-kelompokkan. Tidak ada. Kita semua satu dalam satu bangsa. Sama. Yang menyatukan kita Islam. Bukan sukunya. Bukan kelompoknya. Bukan organisasinya. Awasabiyah jahiliyah. Fanatisme jahiliyah. Fanatisme buta. Fanatik kepada sesuatu yang tidak harus difanatik. Terkadang fanatik dengan klub bola. Baik klub bola di negerinya atau di negara. Apa untungnya kamu fanatik sama klub itu? Tidak dia gaji kamu? Kamu tidak digaji, tidak ada untung. Kamu berkelahi dengan saudaramu gara-gara membela klub, membela pemain bola. Apa untungnya untuk kamu? Nah, dia tidak kenal sama kamu. Justru kamu yang rugi. Habis waktumu, habis uangmu, habis tenagamu untuk membela sesuatu yang tidak harus dibela. Fanatik kepada sesuatu yang tidak mesti, tidak harus ada fanatik di situ.
Au kabilah, kabaliyah, pada suku. Kita terlahir dari satu suku. Dan bukan kita yang mau berada di suku itu. Allah yang pilihkan kita suku. Kenapa kita mencela sukunya orang lain? Nah, itu juga orang tidak mau. Bukan dia yang pilih sukunya, bukan dia yang pilih keluarganya. Allah yang takdirkan dia lahir di suku itu. Kenapa kamu celah? Kenapa kamu fanatik? Mengatakan saya suku yang paling mulia, saya suku paling tinggi, saya suku paling terhormat. Tidak ada yang terhormat. Inna akramakum indallah atqakum. La fadla li arabin wa ajami. Kata Rasulullah. Tidak ada kelebihannya orang Arab dengan orang Ajam. Suku ini dengan suku itu. Tidak ada. Kecuali membedakan ada takwa. Atau mazhabiyah. Mazhabnya. Baik mazhab beragama atau mazhab-mazhab yang lainnya. Masyarakat Islam tidak bukan berarti ditiadakan, bukan berarti dinafikan, tidak. Tapi jangan eh, membangun suatu bangsa dengan kesukuan, dengan mazhab tertentu, tapi dengan asas Islam, bukan dengan asas mazhab tertentu. Yang Indonesia harus mazhabnya ini, yang pegang negeri ini harus sukunya ini, harus anggotanya ini. Tidak boleh, tidak akan berkembang. Makanya Nabi SAW ketika membangun masyarakat Madinah, apakah Nabi pertimbangkan muhajirnya atau ansarinya atau ausnya atau khazrajnya atau Quraisynya? Tidak, tidak ada. Kita semua di dalam masyarakat Islam yang membedakan ketakwaannya orang. Siapa yang paling bertakwa, dia yang paling mulia. Yas'alul fard fihi an dinik. Seorang tanya kepadamu tentang agamamu, fayaqul innahu muslim. Tanya, apa agamamu? Dalam Islam, Muslim. Wa an madhabika. Ditanya, apa mazhabmu? Fayaqul innahu Muslim. Mazhab saya Islam. Wa an jama'atika. Apa jama'ahmu, kelompokmu, wasyiatika. Fayaqul humul muslimin. Jadi yang ditonjolkan keislamannya, bukan sukunya, bukan mazhabnya, bukan kelompoknya, bukan organisasinya, bukan yayasannya. Tapi keislamannya. Ini yang tidak ada. Di kita tidak ada. Masing-masing orang bergerak untuk kemaslahatan kelompoknya. Tidak peduli kelompok orang lain, atau bahkan kalau perlu diinjak-injak kelompok orang lain. Bukan keislaman yang diangkat, tapi kelompok yang diangkat. Walaysa hadza bi khayal, kata Andre Gurta, ini bukan khayalan ini. Tapi jangan sampai mata tidak mungkin itu terwujud. Masa ada masyarakat yang sempurna seperti itu. Andre Gurta, laisa hadza bi khayal, ini bukan khayalan. Faqad sabaqa, karena sudah terdahulu, sudah ada di masa dahulu. Wasara al-mujtama wantasara alal kufr. Ini sudah terwujud ini masyarakat itu di masa Nabi SAW, di masa para sahabat, dan di masa itu masyarakat itu mendapatkan kemenangan dari orang-orang kafir. Selalu diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka bergerak, berjalan di atas muka bumi ini, beraktivitas dengan dasar Islam, dengan atas ridha Allah. Wa sayaudu dinullahi zahiran. Ini optimismenya Andre Gurtein, bahwa agama Allah akan kembali muncul, akan kembali nampak. Kita mau atau tidak mau, kita yang berusaha atau orang lain yang berusaha, pasti innallaha la yansur hadzal din. Allah pasti akan menolong agama ini. Apakah Allah menolongnya dengan diri kita karena kita yang berusaha atau tidak? Makanya kita hendaknya punya andil di situ. Jangan mengatakan mustahil. Tidak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Cuma yang jadi masalah kita ikut andil atau tidak. Kalau kita ikut andil, kita juga akan mendapatkan kemuliaan dengan bangkitnya Islam, dengan tegaknya Islam. Tapi kalau kita berlepas diri,
acuh tak acuh, tidak mau ikut andil, tidak mau berusaha untuk mewujudkan masyarakat Islam ini, maka kita yang rugi. Bukan Islam yang rugi. Islam tetap akan tinggi. Agama Allah tetap akan di atas. Eh? Wal akibatu lil muttaqin. Akibat yang baik, akhir yang baik selalu untuk orang-orang yang bertakwa. Cuma terkadang di bawah karena kita dalam masa lemah. Tapi akan datang nanti masa akan kembali jaya Islam. Apakah dengan kita atau dengan orang lain? Makanya usahakan kita termasuk orang-orang yang punya andil dalam kebangkitan Islam. Wasayaud wasayasudu al-alam. Islam akan memimpin alam kembali, akan berkuasa, kembali akan menguasai alam dunia ini. Sebagaimana di masa sahabat Nabi SAW, di masa para tabi'in, akan kembali. Ketika umat Islam kembali kepada agamanya, kembali mengamalkan Islam seperti para sahabat mengamalkan Islam, seperti para tabi'in mengamalkan Islam, maka Islam akan kembali seperti keadaannya di masa Nabi SAW. Islam, masyarakat Islam akan memimpin alam biiznillahilladzi wa'ad. Dengan izin Allah yang Allah sendiri yang berjanji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisih janjinya. Faqala azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla berkata, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang akan menampakkan agamanya ini secara keseluruhan. Islam akan nampak, akan berada di atas. Walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang kafir tidak senang, tidak mau berusaha menekan Islam dengan segala usaha mereka, dengan hartanya, eh, dengan segala kemampuannya. Tapi yang punya kuasa Allah, yang punya alam semesta ini Allah, yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur Allah, tidak ada yang bisa menahan kehendaknya Allah. Cuma Allah belum mau sekarang. Allah belum memberi. Kenapa? Karena kita belum berusaha. Kita belum eh, melakukan tahapan-tahapannya. Tapi pasti akan sampai. Pasti akan terwujudkan ini janji Allah. Apakah di masa kita atau di masa anak-anak kita. Apakah dengan andil kita atau tanpa andil kita. Jadi kita yang butuh Islam. Islam tidak butuh sama kita. Kita yang butuh sama Allah. Allah tidak butuh sama kita. Kita mulia kalau kita ikut andil. Dan kita sendiri yang hina kalau kita tidak peduli. Kita acuh saat kita acuh. Kita hanya pentingkan diri kita sendiri. Pentingkan dunia kita sendiri. Tidak mau berusaha untuk kebaikan bersama, untuk kemaslahatan bersama. Insya Allah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Ini ada sedikit lagi tentang pentingnya pemuda Islam dalam masyarakat Islam. Barakallahu fiik. Wallahu taala a'lam. Tafadhal. Alhamdulillah, syukran kasiran. Itulah tadi penjelasan oleh Ad-Doktor tentang bagaimana seorang pemuda harus selalu bertindak, tidak membeda-bedakan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Bagaimana siasahnya, bagaimana tidak tidak mubazir dalam harta saja tidak boleh mubazir, apalagi dalam waktu tidak boleh disia-siakan. Kemudian kepada santri yang ingin bertanya silahkan maju ke depan. Kepada seluruh santriwati yang ingin bertanya silahkan turun ke bawah. Saya berada di museum saat ini. Santri yang tergabung dalam via Zoom, baik di asrama Baruga Andi Gala yang berada dalam posisi pengabdian di Takalala, Bone, dan lain-lain. Silakan aktifkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Hmm.
Bagaimana cara membarugah? Barugah dibelak. Apa ada yang ditanyakan? Silakan maju ke depan mengaktifkan mic-nya. Ya, saya rasa ada nih, Ustaz. Ya, silakan Ananda Muhammad Fadil Aqsa Hidayat. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Syekh, saya mau bertanya berhubungan dengan penjelasan tadi tentang seorang pemuda yang tidak lebih baiknya tidak menghabiskan waktunya dengan hal yang tidak sia-sia dengan misalnya mendengarkan sebuah nyanyi-nyanyian atau musik yang dimana dapat melalikannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan misalnya terkadang ada eh, bab- beberapa musik yang berbahasa asing yang dimana kita mempelajarinya bisa mempelajari untuk bisa bahasa asing dan bagaimana juga misalnya kalau saya pernah mendengar bahwasanya musik itu bisa menjadi dua hukumnya menjadi haram dan mubah ketika musik itu melalaikan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala eh, kapanpun dan dimanapun maka musik itu akan menjadi haram mutlak akan tetapi ketika musik itu tidak mengharamkan seseorang tidak tidak em, menjauhkan atau melalaikan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala maka lagu atau musik itu hukumnya menjadi mubah untuk didengarkan saja ya Syekh. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Mohon dijawab. Ya, Nah, terima kasih kepada Ananda Fadel. Saya rasa pertanyaannya cukup jelas tentang musik. Fadal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi perkataannya Andre Guruta sangat jelas ini. Jelas ini. Eh, ketika hal itu melalaikan. La yudai waqtahu abathan. Segala sesuatu yang melalaikan itu hukumnya eh, sesuatu yang tercela. Eh, jadi ketika seseorang itu mendengarkan musik, kemudian dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud Andre Gurta dalam dalam apa dalam ucapannya di sini. Jadi di sini Andre Gurta tidak menjelaskan tentang hukumnya musik, ya. Tapi kebanyakan yang melalaikan itu ya, yang melalaikan ketika eh, kerjanya itu saja, bahkan profesinya itu, dan itu yang banyak di kalangan umat Islam. Ya. Minimal ketika dia mendengarkan itu musik, dia jauh dari Al-Quran, dia jauh dari zikir. Ya. Dan apa tahapannya seperti itu. Jadi setan itu tahapannya kita diawali dengan perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara yang mubah, kita kita banyak melakukan yang mubah, akhirnya kita dilalaikan. Sehingga kita terjerumus kepada yang makruh. Kemudian masuk kepada yang haram. Makanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan la yablugul abdu darajat taqwa atau dakhal la yadkhul abdu atau la yasilul abdu ila darajat taqwa hatta yatruka ma la ba'sa bihi makhafata an yaqa fima bihi ba's. Artinya apa? Seorang itu tidak sampai kepada derajat takwa. Tidak dikatakan seorang yang bertakwa sampai meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa, meninggalkan sesuatu yang mubah, yang halal, khawatir dia terjerumus kepada yang haram.
Khawatir dia terjerumus kepada yang terlarang. Itu yang dimaksud dalam istilah al-wara. Istilah al-wara. Ya. Makanya Nabi mengatakan, ya, yang hadis yang tadi saya sebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu diantara kebaikan Islam seseorang. Ketika sesuatu itu kamu lakukan, apa manfaatnya? Apa faedahnya seumpamanya? Mengatakan ingin menenangkan hati. Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir itu menenangkan hati. Ya. Makanya di masa Nabi, apakah Nabi mendengarkan musik? Para sahabat mendengarkan musik ada satu dua ketika pernikahan, ya, memakai rebana di waktu-waktu tertentu saja maksudnya. Ketika ada walimahan, tapi setiap hari, setiap saat, setiap waktunya itu saja dia kerja. Ini yang dimaksud Andre Gurtai. Sehingga dia lalai dari mendengarkan Al-Quran, lalai dari mendengarkan ceramah, lalai dari murajaah pelajaran-pelajarannya. Kenapa? Karena itu terus. Ya. Nah, ini yang dimaksud guru. Jangan sampai kita dilalaikan. Jangan sampai karena yang ya apa risalahnya ini apanya ucapan yang rekruta ini ditujukan kepada para pemuda. Karena yang biasanya yang lalai itu banyak-banyak pemuda. Karena kalau sudah tuanya biasanya fokus nih kepada kehidupannya. Tapi yang banyak yang rusak ini pemuda. Coba milih pemuda sekarang. Ya. Jadi yang Andre Guruta yang Andre Guruta ceritakan di sini atau yang ditujukan di sini mayoritas pemuda Islam. Coba kamu lihat, pergi di konser-konser, apa di situ ikhtilaf. Terkadang tidak lepas dari perzinahan, tidak lepas dari eh, gara-gara apa? Gara-gara musik. Ya. Dan itu awalnya biasanya itu yang mubah-mubah dulu, baru dijerumuskan kepada yang haram. Artinya apa? Selama tidak ada manfaatnya tinggalkan. Kalau tidak ada manfaatnya tinggalkan. Mau tenang, baca Al-Quran. Nggak ada ketenangan kalau kita tidak tidak tanpa membaca Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Adapun mau belajar bahasa Inggris masih ada banyak belajar bahasa Inggris tidak perlu dengan nyanyian. Bahkan terkadang nyanyian itu bahasa Inggrisnya terkadang isinya ucapan-ucapan yang jorok, ucapan-ucapan yang tidak sopan. Apalagi kalau yang dari barat itu, hati-hati, terkadang merusak liriknya. Makanya kalau Andre Guruta dibawa itu, Andre Guruta Farid, eh, dia istilahnya itu 4 sehat 5 sempurna. Eh, artinya liriknya harus bagus. Eh, kemudian musiknya itu sendiri, tidak eh, tidak mengganggu orang lain, tidak tidak aneh-aneh, tidak. Eh, Makanya Nabi di masa Nabi hanya memakai rebana saja, dub. Kemudian pakaiannya, coba lihat pakaiannya mereka itu apa nak pakai itu penyanyinya itu. Karena tidak pakai baju. Kemudian gerakannya, tariannya, terkadang tidak masuk di akal. Karena itu sudah hilang rasa malunya. Makanya memang setan tidak langsung kita ke sana, tapi sedikit demi sedikit. Artinya manfaatkan waktu produktif di pondok, jangan sampai dilalaikan dengan hal-hal seperti itu. Nah, nah, kita juga pernah begitu. Masa-masa muda pernah tahunya kayak begitu. Pas sudah tua ditahu di bawah ternyata sia-sia semua itu. Jadi pernah Jiki lalui semua itu. Jadi supaya tidak terulang, supaya tidak menyesal, tinggal kami sekarang. Eh, Manfaatkan. Banyak banyak ceramah yang mau didengar. Banyak buku yang belum kita baca. Al-Quran belum khatam-khatam. Mau lagi yang melalaikan. Jadi itu ini yang dimaksud Syekh. Andre Gurta di sini maksudnya ke situ. Andre Gurta di sini tidak bahas masalah hukumnya. Eh, Baik itu yang halal, apalagi yang haram. Karena terkadang yang halal
melalaikan juga. Jadi semua yang melalaikan. Semua yang melalaikan kita dari tujuan tujuan utama seorang muslim apa? Mewujudkan masyarakat Islam. Semua yang melalaikan kita atau minimal memperlambat terwujudnya ini tujuan yang mulia ini, tinggalkan semua itu. Karena masih banyak tugas, masih banyak. Hafal Al-Quran, sudah menghafal Al-Quran? Belum. Kalaupun sudah menghafal, sudah memahami, sudah belajar bahasa Arab. Kenapa mau pergi lagi belajar bahasa Inggris? Nah, bahasa Arab saja belum tahu. Kalau jago bahasa Arab, ya silakan bahasa Inggris. Artinya PR kita masih banyak. Kenapa kita mau lagi disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat? Andri Gurta juga singgung tadi masalah bola. Bukan berarti main bola haram. Tapi yang jadi masalah kenyataannya orang banyak dilalaikan di situ. Habis waktunya tidak sholat. Kemudian tadi itu adanya fanatismenya, membahas sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Terkadang main judinya juga di situ. Artinya perangkap-perangkap syaitan itu, perangkap-perangkapnya itu saling mengikat, saling. Pokoknya ketika kita sudah lalai, sudah syaitan itu manfaatkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari godaan syaitan kecuali kita selalu banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja wallahu taala alam. Jadi pahami apa yang diinginkan Andri Gurta dalam risalahnya ini. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, syukur kasiran Syekh atas penjelasannya. Yang dimana kesimpulan yang dapat kami tangkap bahwasanya segala hal-hal yang dapat melalaikan tinggalkan, dan hal-hal yang dapat menyebabkan melalaikan sebaiknya ditinggalkan. Kemudian kepada santri, dapat bisa dengan bertanya, kami buka satu pertanyaan. Terasa sudah tidak ada lagi. Kemudian kami mohon kembali kepada Ustaz untuk memimpin doa. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian mari kita tutup pengajian kita pada ini dengan sama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kepada Derli, tolong ke sini. Derli, tolong ke museum. Halo. Tadi. Ustaz. Weh, kamu